مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Perkara yang maklum di kalangan kita umat Islam dan sesuatu yang harus diketahui oleh kaum wanita pada khususnya, bahwasanya musuh-musuh agama baik dari kalangan al-Yahud wan Nasara, mereka tidak akan pernah ridha melihat umat Islam berpegang teguh dengan agamanya. Terutama mereka tidak akan ridha melihat wanita muslimah berpegang teguh dengan prinsip agamanya, mengamalkan prinsip agamanya. Mereka akan berupaya dengan berbagai macam tipu daya dan makar-makar mereka untuk menyimpangkan umat manusia, wanita pada khususnya, dan berupaya supaya umat Islam tunduk dan rela dengan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini kepada Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umatnya. Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan sekali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam orang-orang Yahudi ataupun Nasrani hingga engkau mengikuti milah mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar makar-makar jahat musuh-musuh agama yang mereka sembunyikan selama ini. Ternyata mereka memendam bara kekufuran, memendam amarah kekufuran, memiliki misi yang sangat besar untuk menyimpangkan semua umat Islam dari agamanya. Tidak akan tinggal diam hingga umat Islam tunduk dan mengikuti agama mereka. Di antara upaya mereka, makar-makar mereka ialah mereka membidik kaum wanita. Mereka menjadikan kaum wanita sebagai sasaran makar mereka, yang kemudian mereka menjadikan kaum wanita sebagai alat untuk merusak umat Islam dari dalam. Ada istilah al-mu'amaratul kubra
'alal mar'atil muslimah, makar besar atas wanita-wanita muslimah. Di satu sisi untuk menyimpangkan wanita-wanita itu sendiri, di sisi yang lain memperalat wanita tadi dalam rangka untuk menyimpangkan dan menghancurkan umat Islam secara keseluruhan. Banyak sekali makar-makar musuh agama yang melibatkan kaum wanita yang harus diwaspadai. Yang pertama ialah menyuarakan seruan-seruan persamaan gender antara kaum wanita dan kaum pria dalam semua lini dan sisi kehidupan. Menginginkan supaya kaum wanita juga sama dengan kaum laki-laki, keluar dari rumahnya, di tempat-tempat kerja, di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di semua lini kehidupan umat manusia. Mereka keluar rumah bersama dengan kaum laki-laki mengejar urusan dunianya. Kalau di Indonesia menggunakan slogan emansipasi wanita, ini merupakan makar yang cukup besar, yang dengan sebab itulah Bani Israel hancur. Dengan sebab itulah umat manusia masuk pada era jahiliyah, era kegelapan jahiliyah. Di antara sebabnya ialah kaum wanita. Rasulullah SAW mengisyaratkan hal ini dalam sabdanya ketika beliau meminta kita berwaspadai kaum wanita. Beliau mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Waspadalah kalian terhadap dunia dan waspadailah kaum wanita, sebab fitnah yang kali pertama melanda Bani Israel itu pada wanitanya. Hancur Bani Israel, di antara sebabnya adalah wanita. Wanita betul-betul dihancurkan, dan kemudian mereka dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan Bani Israel. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, memerintahkan kaum wanita untuk tinggal diam dalam rumahnya dan melarang untuk bertabarruj ala jahiliyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian wahai kaum wanita tinggal di rumah-rumah kalian, dan kalian jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah tempo dulu. Yang pertama, perintah tinggal dalam rumah, itu bimbingan Islam. Yang kedua, larangan bertabarruj. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini, bertabarruj itu adalah sunnahnya orang-orang jahiliyah yang hidup dalam kegelapan syirik, kufur, dan semisal. Tabarruj itu sendiri ialah menampilkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram, menampakkan keindahan-keindahannya pada laki-laki yang bukan suaminya, menampakkan kebagusan-kebagusan dia pada selain suaminya. Yang itu merupakan fenomena yang terjadi ketika wanita keluar dari rumahnya, masuk ke semua lini kehidupan umat manusia. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya upaya musuh-musuh agama mengeluarkan wanita dari rumahnya
dengan slogan emansipasi, itu mengembalikan kaum wanita pada era jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah menisbahkan tindakan tabarruj kepada orang-orang jahiliyah. Dan itu ragamnya banyak. Juga di antara makar musuh-musuh agama untuk memperalat kaum wanita ialah dengan cara ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram di sebuah tempat. Bahkan yang paling parah lagi, di sebuah tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata, dengan mengumbar auratnya dan semisalnya. Ikhtilat ar-rijal bin nisa, percampuran antara laki-laki dan wanita dalam sebuah tempat, itu merupakan makar agama, makar musuh-musuh agama untuk merusakkan kaum wanita, dan dengan itu pula mereka memperalat kaum wanita untuk menghancurkan umat manusia. Di antara makar yang lainnya ialah al-khalwah, berkhalwat, bersendirian antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Al-khalwah bil ajnabi, wanita berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki berkhalwat dengan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram, yang kemudian mereka hiasi dengan sebutan perkenalan, persahabatan, dan yang semisalnya. Padahal Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadisnya, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin laisa ma'ahuma mahram illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah ada seorang laki-laki yang berkhalwat, bersendirian dengan seorang wanita dengan tanpa ada mahram dia, melainkan yang ketiga adalah syaitan. Yang ketiga adalah syaitan. Juga di antara makar musuh-musuh agama terkait dengan kaum wanita ialah terkait dengan hijab. Mereka memiliki suatu upaya perang melawan hijab. Diistilahkan oleh para ulama kita dengan sebutan ma'rakatul hijab. Ma'rakatul hijab, perang melawan hijab. Artinya musuh-musuh agama memiliki misi dan tujuan bagaimana caranya kaum wanita menanggalkan hijabnya, tidak menggunakan pakaian yang syar'i yang menutup auratnya ketika keluar rumah. Disebutkan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam, Syekhul Imam hafizahullah, dalam kitab beliau Al-Mu'amaratul Kubra 'alal Mar'atil Muslimah, beliau menjelaskan bahwasanya perang melawan hijab yang disuarakan oleh musuh-musuh agama itu dengan berbagai macam cara, disimpulkan dengan 3 cara. Cara yang pertama ialah dengan cara tulisan-tulisan, dengan cara penyuluhan-penyuluhan, ceramah-ceramah, dakwah-dakwah yang dilakukan oleh musuh-musuh agama dan antek-anteknya yang isinya ialah merendahkan hijab, yang isinya adalah membuat kaum wanita muslimah anti dan fobi terhadap hijab. Dikasih julukan-julukan yang mengerikan, julukan-julukan yang kotor, supaya kaum muslimin merasa anti dengan hijab. Wanita muslimah juga anti dengan hijabnya, sehingga mereka pun melepaskan hijabnya. Itu mereka lakukan di dunia maya. Mereka lakukan dengan media-media mereka, baik media elektronik, media cetak,
koran-koran, majalah-majalah, televisi-televisi, sampai ke dunia maya. Mereka dengan gencarnya menulis, dengan gencarnya berdakwah, menyerukan anti hijab dengan berbagai macam cara. Cara yang kedua yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, dengan cara kekerasan dan tindakan arogan, dengan cara langsung merendahkan wanita muslimah yang menggunakan hijab di pinggir-pinggir jalan, dengan langsung menangkap wanita muslimah yang berhijab, dengan cara langsung merobek hijab mereka, membuka hijab mereka di pinggir-pinggir jalan. Dan itu mereka lakukan dengan cara menguasai beberapa pemerintahan-pemerintahan Islam, memaksa para penguasanya untuk melakukan gerakan-gerakan anarkis anti hijab. Terjadi pada tahun 50-an di Turki, terjadi di Mesir, di Tunisia, dan di belahan dunia yang lainnya, dunia Islam. Para penguasa-penguasa mereka yang ketika itu merupakan antek-antek musuh-musuh agama mengeluarkan undang-undang resmi anti hijab dan memerintahkan para pasukannya, tentaranya, prajuritnya untuk merendahkan wanita muslimah dengan cara menangkapi mereka yang ada di jalan-jalan, menangkapi mereka yang ada di jalan-jalan, dilepas hijab mereka dengan paksa dan semisalnya, dengan cara anarkis. Dua cara ini pada kenyataannya ternyata banyak menuai protes, banyak memunculkan reaksi dahsyat dari kaum muslimin dan muslimat pada masa itu. Para ulama pun tampil menerangkan kepada umat manusia tentang syar'inya hijab, tentang faedah-faedah hijab, tentang kemanfaatan hijab, wajibnya berhijab, dan memprotes dengan keras tindakan sebagian penguasa-penguasa Islam yang melakukan tindakan anarkis anti hijab dengan fisiknya. Nah, cara yang ketiga, ini merupakan cara terakhir yang diupayakan oleh musuh-musuh agama supaya kaum wanita muslimah menanggalkan hijabnya. Dan ini yang sekarang sedang dikampanyekan di tengah-tengah wanita muslimah, yaitu dengan cara taghyirul hijab, merubah bentuk hijab. Berceramah, berkampanye anti hijab, banyak yang nolak, reaksinya keras. Menulis di media-media mereka yang intinya anti hijab, diprotes dan dibantah dengan keras oleh para ulama dan oleh kaum muslimin. Menggunakan cara kekerasan, apalagi menuai protes yang keras dari semua belahan dunia Islam. Maka cara terakhir yang mereka tempuh ialah dengan cara taghyirul hijab, merubah model hijab. Sebagaimana yang dimaklumi bersama di kalangan kaum wanita muslimah, yang namanya jilbab wanita itu sangat panjang, sangat longgar, tidak sempit membentuk tubuh, tidak tipis transparan yang nampak dari jauh, longgar, tebal, menutup semua auratnya dari atas sampai ke bawah, dan sangat dianjurkan dengan warna yang gelap, sebagaimana yang dikenakan oleh wanita muslimah di zaman sekarang ini dari kalangan ahlu sunnah salafiyat. Itu merupakan contoh para sahabiyat di masa zaman dahulu kala. Itu sekarang dirubah oleh musuh-musuh agama dengan menggunakan istilah hijabun asri, hijab modern.
jilbab modern. Dirubah yang tadinya warnanya gelap dibikin warna-warni. Awalnya menggunakan satu warna, merah semua, hijau semua, biru semua, kuning semua. Setelah itu dibikin warna-warni. Satu jilbab ada warna merahnya, ada warna ungunya, ada warna segala macamnya. Setelah itu berkembang lagi, dibikin hijab-hijab khusus, hijab untuk keluar ke pasar, jilbab untuk sekolah, jilbab untuk acara kondangan, jilbab untuk acara bela sungkawa orang kematian, jilbab untuk acara santai keluarga di tengah di sebuah tempat dan segala macam. Sampai akhirnya muncullah berbagai macam corak, warna dan model hijab sekarang ini yang cuma nempel di kepala saja dengan tanpa menutupi anggota tubuh yang lainnya. Yang akhirnya dikatakan oleh Syekhul Imam Hafizahullah bukan lagi hijab yang syar'i, tapi sudah menjadi hijab fitnah. Dikatakan sebagai libasul fitnah, pakaian fitnah yang mengundang fitnah, dikarenakan orang yang mengenakan jilbab semacam itu ketika keluar rumah ditampilkan seakan-akan sangat menawan, sangat mempesona, dan betul-betul mengundang hal-hal yang tidak diinginkan pada kaum pria. Ini sekarang yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang ini. Berbagai macam bentuk dan model hijab dipasarkan, bahkan yang memasarkan bukan lagi musuh-musuh agama, tapi sudah dari kalangan muslimin itu sendiri, dan sudah menjadi mode masa kini, tren masa kini untuk keluar rumah. Yang dibahas sekarang untuk keluar rumah. Yang ini tidak menuai protes dan reaksi, justru menuai penerimaan yang luar biasa dari kalangan kaum wanita muslimah. Yang dulunya nggak berhijab, sekarang berhijab, tapi tambah bikin fitnah dengan hijab tadi. Dikarenakan modelnya, model-model yang nggak sesuai dengan bimbingan hijab yang syar'i. Dan masih banyak lagi berbagai macam makar-makar musuh-musuh agama yang semuanya ditujukan kepada kaum wanita muslimah. Semuanya ditujukan kepada kaum wanita muslimah. Tujuan mereka yang pertama kali ialah supaya wanita muslimah itu hancur akidahnya, supaya hancur prinsip agamanya, supaya hancur semangat ibadahnya, supaya hancur akhlak dan muamalahnya. Ketika sudah hancur, ketika perempuan sudah keluar dari tabiat Islamiyahnya, keluar rumah, mengumbar aurat, tabarruj, bikin fitnah, mengumbar syahwat dan segala macamnya, maka dengan mudah mereka diperalat untuk menghancurkan kaum pria. Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyatakan jauh-jauh sebelumnya dalam hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidaklah meninggalkan sepeninggalku nanti sebuah fitnah yang lebih membahayakan kaum pria melebihi fitnahnya kaum wanita. Dalam keadaan umat manusia, kaum lelaki, kaum pria dihiasi oleh Allah, dihiasi yang namanya cinta syahwat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa" ila akhir ayat. Dan dihiasi umat manusia, dihiasi cinta syahwat dari kalangan kaum wanita. Lebih didahulukan kaum wanita, anak, harta dan segala macam. Bila demikian kenyataannya, kaum wanitanya kemudian hancur, kemudian dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan umat Islam yang lainnya, maka berhasillah musuh-musuh agama tadi untuk menaklukkan kaum muslimin. Mereka dengan mudah digiring untuk mengikuti agama kaum kufar. Ujung-ujungnya ialah upaya pemurtadan agama, memurtadkan kaum muslimin dengan cara yang semacam itu.
Seperti yang dikatakan dalam di atas, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi sehingga engkau mengikuti milah mereka. Misi semacam ini sudah perkara yang masyhur di kalangan musuh-musuh agama dan diketahui betul oleh para ulama kita. Makar-makar semacam ini pada kenyataannya begitu laris. Apa sebabnya kemudian kaum wanita banyak yang menyimpang dari agamanya, terjerembab dalam kubangan-kubangan maksiat syahwat, khususnya syubhat. Di antara sebab yang paling utama ialah dikarenakan jahilnya kaum wanita muslimah akan ilmu agama Allah. Al-jahl, dikarenakan mereka jahil, tidak mengerti tentang bimbingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kejahilannya begitu mudah terbawa oleh propaganda musuh-musuh agama. Di antara sebab yang lainnya adalah dikarenakan lemahnya kaum wanita muslim. Mereka sangat mudah dipicu emosionalnya, dipicu semangatnya untuk meminta kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam bersikap, kebebasan dalam berbuat. Jahilnya mereka tentang bagaimana Islam memuliakan kaum wanita muslimah. Ditambah lagi kondisi zaman yang sedemikian rusak, propaganda musuh-musuh agama yang terus-menerus semakin dahsyat. Ditambah lagi dengan dai-dai penyesat umat yang ikut-ikutan meramaikan suasana makar tadi. Maka jadilah sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini, banyak sekali kaum wanita muslimah yang tidak lagi berpegangan dengan prinsip agamanya, menanggalkan hijab syar'inya, menampilkan auratnya, menampilkan keindahan tubuhnya di luar sana. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dikarenakan kondisinya sudah demikian parahnya, pada kesempatan kali ini saya akan menasihatkan satu hal saja. Dikarenakan satu hal ini penjabarannya panjang. Satu hal yang ingin saya nasihatkan kepada wanita-wanita muslimah, terutama wanita-wanita salafiyah yang berupaya untuk mempelajari kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, mengamalkannya dengan pemahaman salaful ummah. Satu nasihat, tidak usah banyak-banyak, tapi camkan baik-baik penjabarannya. Ini sekaligus juga nasihat untuk kaum pria pada kenyataannya. Nasihat itu ialah pentingnya al-i'tisam. Bahasa Arabnya al-i'tisam. Pentingnya al-i'tisam, berpegang teguh. Berpegang teguh. Al-i'tisam, berpegang teguh itu ada 3 macam. Semuanya harus diperhatikan oleh wanita muslimah pada khususnya. Yang pertama ialah al-i'tisamu billah. Al-i'tisamu billah, berpegang teguh dengan Allah. Berpegang teguh dengan Allah. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan i'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah, ialah at-tawakkulu alaih,
tawakal kepada Allah, memohon kepada Allah supaya menjaga dirinya dari semua sebab yang menghancurkan dan membinasakan dirinya, memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari berbagai macam syahwat dan syubhat, diselamatkan dari makar-makar musuh-musuhnya, baik musuh yang lahir ataupun musuh yang batin, diselamatkan dari semua asbabus syarr, sebab-sebab kejahatan dan kejelekan. Itu i'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah. Itu maknanya pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, dekat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, lalu memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari semua perkara yang menghancurkan, yang membinasakan, diselamatkan dari semua syubhat dan syahwat, diselamatkan dari semua makar-makar musuh lahir batin, diselamatkan dari semua sebab-sebab yang menghancurkan, asbab kejelekan dan kejahatan. Itu i'tisam billah. Di sini ada unsur ibadah kepada Allah. Betul-betul semangat ibadah yang sangat kuat kepada Allah, memasrahkan semua urusan kepada Allah dan memohon kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Al-Hajj ayat yang ke-78. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk beriktisam, berpegang teguh dengan Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa'tasimu billah, berpegang teguhlah dengan Allah. Huwa maulakum, Allah lah maula kalian, pelindung kalian. Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Perintah. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Disebutkan dalam surat yang lain, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-101, Allah menyatakan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka dia diberi petunjuk kepada siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh telah diberi hidayah, diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Selamat ya. Sehingga maknanya barang siapa yang tawakal kepada Allah, ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, memasrahkan semua urusannya kepada Allah, memohon kepada Allah bimbingan dan taufik, memohon kepada Allah diselamatkan dari semua perkara-perkara mara bahaya, maka berarti dia telah terbimbing ke jalan yang lurus. Tidak akan sesat dia, tidak akan menyimpang dia, selamat dia dunia dan akhiratnya. I'tisam billah. Kalau demikian yang dilakukan oleh kaum wanita muslimah, menjadi wanita yang taat ibadah kepada Allah, yang tawakalnya kepada Allah, memasrahkan semua urusan dia kepada Allah, memohonnya kepada Allah, makar apapun yang dikampanyekan musuh-musuh agama tidak akan bisa menyimpangkan dia. Karena Allah telah memberikan janjinya, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka wanita muslimah membutuhkan i'tisam satu ini. I'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah. Yang kedua, i'tisam yang kedua, yaitu al-i'tisamu bihablillah.
berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan tali Allah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengatakan bihablillah. Kalau ayat yang pertama wa'tasimu billah, iktisab dengan Allah. Yang ini berpegang teguh dengan hablullah, dengan tali Allah. Apa itu hablullah? Ringkasan tafsir para ulama tentang hablullah ialah Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga pengertian al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, mengikuti bimbingan Al-Quran dan sunnah, mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Itu i'tisam bihablillah. Seseorang yang berpegang teguh dengan tali Allah tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Itu janji Allah yang disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-123. Surat Thaha ayat yang ke-123, Allah memberikan janji kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Allah mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Allah mengatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka fala yadhillu, dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat tadi. Beliau mengatakan, dhamanallahu liman tabi'al Qur'an alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjamin siapa saja yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Lalu beliau membaca ayat di atas, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Pernyataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwasanya huda di sini, petunjuk Allah di sini adalah Al-Quran. Maknanya sama dengan hablullah, talinya Allah. Diterangkan oleh para ulama, kalimat fala yadhillu, dia tidak akan sesat, itu jaminan keselamatan dari semua bentuk kesesatan dan penyesatan. Ini jaminan keselamatan dari semua bentuk kesesatan dan penyesatan. Kemudian kata-kata wala yashqa, tidak akan sengsara, itu meliputi tidak akan sengsara di dunia, tidak akan sengsara di akhirat. Ini untuk mereka yang mengikuti Al-Quran, yang berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Juga seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Zuhri rahimahullah tentang keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini. Al-Imam Zuhri menyatakan, kana ulama'una yaqulun, dahulu para ulama kita mengatakan, al-i'tisamu bisunnati huwan najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Juga Imam Malik ibnu Anas, Imam Malik rahimahullah menyatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariq.
Imam Malik mengatakan sunnah Rasul itu seperti perahu Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang menaiki perahu tadi dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak menaikinya, yang tertinggal akan tenggelam. Begitu pula terkait dengan sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka dia selamat, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah maka dia binasa. Ini i'tisam yang kedua, berpegang teguh yang kedua, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah, dengan makna berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dijamin tidak akan sesat, tidak akan sengsara dunia akhirat. Kalau seorang wanita muslimah pada prinsip agamanya berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka makar apapun yang diserukan oleh musuh-musuh agama, syubhat apapun yang dilontarkan oleh dai-dai penyesat umat, maka muslimah tadi akan tegar, akan teguh, akan kokoh bak karang menghadapi itu semuanya, tetap di atas bimbingan yang mulia, selamat dari makar-makar tadi, selamat dari berbagai macam penyesatan tadi. Al-i'tisam bihablillah, itu yang kedua. I'tisam yang ketiga, ialah al-i'tisamu bi syar'illah. Al-i'tisamu bi syar'illah, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini sesungguhnya penjabaran dari yang kedua. Berpegang teguh dengan tali Allah. Di antara bentuk berpegang teguh dengan tali Allah ialah berpegang teguh dengan syariat Allah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad ibnu Abdillah al-Imam hafizahullah, Syekhul Imam yang di Ma'bar Yaman, dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh, beliau menjelaskan berpegang teguh dengan tali Allah juga dengan syariatnya tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan tiga perkara. I'tisam yang kedua dan yang ketiga, berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan syariatnya, tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi melainkan dengan tiga perkara. Yang pertama, kata beliau, ialah qabulul Qur'ani kullih, suwarihi wa ayatihi wa hurufih, wa qabulu kullama sahha an rasulina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, dengan cara menerima semua Al-Quran, baik surat-suratnya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, juga menerima semua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini cara yang pertama, upaya yang pertama, menerima seluruh isi Al-Quran, suratnya, ayatnya, hurufnya, dan menerima semua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Dia terima, dia imani,
dia jadikan sebagai pedoman hidup, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah upaya untuk iktisam dengan tali Allah dan iktisam dengan syariatnya. Dan ini merupakan kewajiban semua umat manusia. Yang kedua, upaya untuk mewujudkan iktisam bihablillah wa syar'ih. Upaya untuk mewujudkan berpegang teguh dengan tali Allah dan syariatnya. Yang kedua katanya beliau ialah irtibatu fahmil khalaf lil Quran wartibatu fahmihim lis sunnatin nabawiyyah bi fahmis salaf as-sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan. Cara yang kedua kata beliau ialah mengembalikan pemahaman orang-orang sekarang tentang Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Mengkaitkan atau mengembalikan pemahaman orang sekarang ini tentang Quran dan Sunnah dikembalikan kepada pemahaman salaf dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini cara yang kedua. Artinya tidak semata-mata menerima Al-Quran dan As-Sunnah, tapi lebih daripada itu harus kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Baru akan sempurna iktisamnya itu. Baru benar pemahaman dia tentang Quran dan Sunnah. Cara yang ketiga, untuk mewujudkan i'tisam bihablillah wa syar'ih ialah amalul khalaf bimuqtada ma amila bihi salaf. Orang-orang di zaman sekarang harus beramal seperti apa yang diamalkan oleh salaf. Orang sekarang harus beramal seperti apa yang diamalkan oleh salaf. Umat sekarang ini harus mencontoh dan mengikuti salafnya dalam mengamalkan Alkitab dan Sunnah. Amalannya sesuai dengan kitab dan Sunnah dan sesuai dengan prakteknya salaf. Dikarenakan memang kita diperintahkan untuk itu. Perintah untuk mengikuti salafun salih dan ancaman keras ketika tidak mengikuti mereka. Itu disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala mengecam dengan keras orang-orang yang menentang Rasul dan orang-orang yang mengikuti selain salafun salih. Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa 115. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, ini para sahabat, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti amalan salaf dan pemahaman salaf. Menunjukkan kepada kita wajibnya mengikuti mereka. Ringkasnya, berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan syariat Allah itu bisa terwujud dengan tiga ini. Menerima Al-Quran dan Sunnah dengan semuanya, menjadikannya sebagai pedoman hidup dan mengamalkan isi kandungannya.
kemudian kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami Quran dan Sunnah, kemudian beramal mencontoh salafun salih rahimahumullah ta'ala jami'an. Dengan 3 cara ini maka dia dipastikan telah berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini prinsipnya seorang wanita dalam beragama, dalam berakidah, dalam berprinsip, dalam beribadah, dalam berakhlak, maka dia akan menjadi wanita muslimah yang kokoh, yang kuat, yang teguh pendiriannya, sebagaimana wanita-wanita sahabiyat di zaman Rasulullah SAW. Dia akan mampu untuk menghadapi berbagai macam makar-makar musuh agama, mampu untuk meredamnya, dan insya Allah akan terselamatkan dari itu semuanya. Istiqamah selalu di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, ihtisam. Camkan baik-baik yang satu ini. Tidak usah banyak-banyak nasihatnya. Kepingin selamat dari propaganda musuh-musuh agama, terutama kepada kaum wanita muslimah, ba'dallah, di antara upayanya adalah ihtisam, berpegang teguh dengan 3 maknanya: berpegang teguh kepada Allah, dengan Allah, tawakal kepadanya, bertakarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, pasrah kepada Allah, memohon semuanya kepada Allah, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Quran, dengan Sunnah, dengan pemahaman salaf, berpegang teguh dengan syariatnya, mengamalkan agama Allah yang mulia ini dengan 3 ketentuan yang dibawakan tadi. Janji Allah telah jelas. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah akan diberi petunjuk kepada siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah maka tidak akan sesat selama-lamanya, tidak akan sengsara dunia dan akhirat. Luar biasa. Ini kunci. Adalah kunci. Yang semuanya yang selain itu akan kembali kepada kunci yang satu. Maka camkan baik-baik satu nasihat ini, al-i'tisam. Kemudian yang perlu dipahami, di antara cara untuk bisa menjalankan nasihat i'tisam itu banyak. Cara untuk bisa i'tisam, berpegang teguh dengan Allah, dengan tali Allah, dengan syariat Allah, itu caranya banyak. Disebutkan cukup banyak oleh para ulama. Kita bawakan sebagiannya. Yang pertama ialah al-ihtimam bi ta'allumil ilmi syar'i. Serius dalam mempelajari ilmu syar'i. Serius dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar yang sungguh-sungguh. Dengan ilmu itu dia akan mengerti mana bimbingan Al-Quran, mana bimbingan Sunnah, mana pemahaman salaf. Dengan ilmu itu dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu itu dia akan tahu mana makar-makar musuh-musuh agama, sehingga dia akan bersiap untuk i'tisam, berpegang teguh dengan Allah dan tali Allah serta syariatnya. Al-ihtimam bi ta'allum ilmi syar'i. Harus serius, bersemangat, bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama Allah yang syar'i, mempelajari ilmu Alkitab, ilmu Sunnah dengan pemahaman salafus ummah. Yang kedua adalah di antara upaya untuk bisa i'tisam, talaqqil ilmi syar'i ala aidi ulama'il Islam. Menimba ilmu syar'i dari para ulama-ulama Islam, ulama-ulama sunnah. Tidak kembali kepada semua orang, tidak mengambil ilmu kepada semua pihak,
namun mempelajari ilmu ini dari sumbernya, dari ahlinya, dari kalangan para ulama, orang-orang yang punya ilmu, yang mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah, para ulama yang betul-betul kokoh di atas Sunnah. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata Muhammad bin Sirin. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Yang pertama, punya semangat belajar. Ketika punya semangat belajar, harus terarah. Belajarnya harus kepada orang-orang tertentu, selektif. Orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang betul-betul mengerti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang ketiga ialah al-amalu fil ilmi syar'i, mengamalkan ilmu dia tadi, mengamalkan ilmu syar'i yang dia pelajari. Belajar bukan dalam rangka untuk kesombongan, belajar bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga, tapi belajar mempelajari ilmu agama dalam rangka untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amal kita dibangun di atas dasar ilmu. Akidah kita juga dengan ilmu, manhaj prinsip kita dengan ilmu, ibadah kita juga dengan ilmu, akhlak kita, muamalah kita juga dengan ilmu. Semua dengan ilmu, mengamalkan ilmu syar'i tadi. Di antara upaya untuk bisa i'tisam supaya bisa berpegang teguh ialah akhdhul Islam min jami'i jawanibihi. Harus mengambil, mempelajari Islam dari semua sisinya. Mempelajari dan mengamalkan Islam dari semua sisinya. Akidahnya, ibadahnya, manhajnya, muamalahnya, akhlaknya, ekonominya, politiknya, dalam suka dan duka, dalam safar dan mukim, dalam kaya dan miskin, ketika lemah, ketika kuat, semuanya mengambil Islam dari semua sisinya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat ini diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, mengambil Islam secara keseluruhan, tidak boleh sebagian-sebagian, seluruhnya dengan bimbingan Islam. Nah, dan di antara upayanya, kata Syekhul Imam Hafizahullah, di antara upaya untuk bisa i'tisam, berpegang teguh dengan Allah, dengan tali Allah, dengan syariatnya, ialah ta'allumul lughatil arabiyyah. Harus mempelajari bahasa Arab. Sebab Al-Quran dengan bahasa Arab, Sunnah Rasul dengan bahasa Arab, keterangan-keterangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama dengan bahasa Arab, referensi-referensi sumber rujukan di perpustakaan Islam semua dengan bahasa Arab. Maka supaya bisa memahami Quran dan Sunnah dengan benar, supaya bisa kembali pada pemahaman salaf dengan benar, supaya betul pemahamannya sehingga betul amalan dan ilmunya, harus mempelajari bahasa Arab. Itu disebutkan oleh Syekhul Imam Hafizahullah. Ini beberapa cara dan upaya untuk supaya kita bisa i'tisam. Maka kuncinya adalah ilmu. Semangat belajar, amalkan ilmu tersebut. Setelah itu i'tisam, berpegang teguh dengan Allah, dengan tawakal kepadanya, dengan taqarrub kepadanya, ibadah kepadanya, dengan doa kepada Allah. Kemudian berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, itu i'tisam dengan tali Allah dan syariatnya.
dan kehidupan keseharian, insya Allah akan terjamin keselamatan dari semua kesesatan dan penyesatan dari dai-dai penyesat umat. Jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insya Allah tidak akan sengsara di dunia, tidak akan sengsara di akhirat. Apapun yang terjadi dalam bentuk fitnah yang sangat dahsyat, dalam bentuk propaganda, makar musuh agama, syubhat, syahwat, apapun bentuknya, itu semuanya insya Allah akan mampu dihadapi, mampu diredam dan terselamatkan insya Allah dari itu semua. Sebagai perempuan yang muslimah akan mampu tegar, kokoh, teguh pendirian dia dalam memegangnya agama Allah, terutama terkait dengan masalah jilbabnya, masalah hijabnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan tausiah sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk wanita muslimah yang memang harus sering-sering diberi peneguhan supaya mereka kuat dalam memegangi agama Allah yang mulia ini. Dikarenakan makar musuh agama tertuju pada mereka semua. Dikarenakan makar musuh agama itu pada mereka. Mereka dijadikan sebagai sasaran bidik musuh-musuh agama. Maka kaum wanita muslimah harus supaya diberi bimbingan supaya mereka sadar dan waspada akan makar musuh agama. Jangan sampai menjadi korban musuh-musuh agama, dan jangan sampai menjadi alat musuh-musuh agama untuk menghancurkan umat manusia. Wallahul musta'an, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya, mohon dijelaskan apakah prinsip sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati kepada penguasa, berlaku juga kepada seorang ustadz atau kepala sekolah atau ketua yayasan atau koordinator dan lain-lain. Insyaallah, prinsip sami'na wa ata'na secara mutlak, kami mendengar dan kami mentaati secara mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Taat secara mutlak itu hanya kepada Allah. Taat secara mutlak itu hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun kepada selain Allah dan Rasulnya itu sami'na wa ata'na dalam perkara syar'i saja, atau perkara mubah untuk kemaslahatan umum bersama. Bahkan pada penguasa sekalipun, sami'na wa ata'na kepada penguasa itu hanya dalam perkara syar'i atau dalam perkara mubah. Begitu pula terkait dengan ustadz, dengan kepala sekolah, kepala ma'had, ketua yayasan, koordinator dan yang lain-lainnya, sami'na wa ata'na dalam perkara syar'i atau dalam perkara mubah yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Sifatnya adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian bantu membantu di atas ketakwaan dan kebaikan, dan jangan bantu di atas dosa dan permusuhan. Kepada dengan ustaz, dengan kepala sekolah, ketua yayasan, koordinator dan yang lain-lainnya, itu babnya ta'awun, saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Sami'na wa ta'nanya dalam perkara syar'i dan dalam perkara mubah untuk kemaslahatan umum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.